Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Iksan dari Politeknik Material Angkatan 2020 dengan NIM 120 360 040. Di sini saya akan mempresentasikan C++ saya, di mana ini merupakan tugas PKS 2, di mana kita harus membuat program C++ di dua bidang. Saya memilih bidang kimia dan bidang fisika. Untuk bidang kimia, saya memilih program perhitungan hukum gas ideal, dan di C++ kedua itu bidang fisika, saya memilih program perhitungan energi potensial. Masuk saja ke C++ pertama, itu adalah bidang kimia. Pertama saya memberi komentar di mana ini menunjukkan nama saya, NIM, prodi, dan bidang yang saya ambil. Lanjut ke header. Ini merupakan header yang dimana saya memakai header IOStream, dimana lanjutkan saya menggunakan using namespace std, dimana ini merupakan perintah pendeklarasian atau pemberitahuan bahwa kita menggunakan semacam file atau kelas atau perhitungan lainnya yang ada di namespace std. Lanjutkan pada int main, saya menggunakan tipe data float, int, dan constfloat sebagai konstanta. Selanjutnya di sini juga ada array. Array ini adalah v sebagai volume, v tekanan, n mol, dan t suhu. Ukurannya masing-masing adalah 60 elemen. Integernya i dan f sebagai inputan data. Selanjutnya adalah konstanta float r, di mana ini nilainya 0,082. Langsung saja ke sini, dimana ini merupakan keluaran dari program, dimana ini bisa dibilang memperjelas program ini. Perintahnya yaitu program perhitungan hukum gas ideal, menu. Di sini kita harus memilih menu, hitung volume, hitung mol, atau keluar program. Kita suruh memilih, kita harus menginputkan. Di sini saya input F. Jika kita memilih satu, maka program akan berjalan yang ini, program akan berjalan selama ini. Selanjutnya kita jelaskan di sini, if f sama dengan 1, maka kita mencari volume. Seperti di sini kita mencari sebagai pertama atau 1 itu kita menghitung volume. Lanjutkan, saya sini kan percabangan. Di sini saya juga memakai perulangan, di mana diawali dengan 0, batasnya sampai dengan f, yaitu masukkan dari berapa maksimal data yang kita masukkan. Lalu mencari volume, di mana ini akan bertambah ketika kita memasukkan sesuai dengan masukkan berapa banyak data. Seperti biasa kita memasukkan data tekanan, data mol, data suhu, karena kan rumus dari volume di gas ideal adalah VNRT/P. Nih, saya sudah buat rumusnya. Saya perjelas lagi rumusnya di keluaran, nilai volume dan volume. Ini merupakan hasil dari perhitungan. Jadi jika kita memilih sama dengan 2, kita akan memilih penghitung mol, sama saja. Namun di sini input yang kita ini agak berbeda, yaitu di tekanan, volume, dan rumusnya berbeda. Dan ketika kita memilih 3, maka program akan berakhir atau keluar program. Kita run saja. Misalnya kita ambil 1, yaitu volume, berapa banyak? 2. Jadi volume 1, misalnya kita acak aja angkanya 3, maka akan keluar 0,26 misalnya. Nah, kita memasukkan ini banyak datanya yang kita cari ada 2, kita cari lagi 2 kali, berarti acak saja nilainya. Nah, setelah kita ini juga kita dapatkan nilainya, dan pada akhir program ini maka program akan mengatakan terima kasih telah menggunakan program ini. Untuk yang ini menghitung mol sama saja sebenarnya, tapi kita coba kita beri satu saja biar agak cepat. Nah, ini merupakan itu, yaitu sama penjelasan rumus. Ini nilai rumusnya. Ini merupakan keluaran dari ini untuk mengakhiri program. Ketika kita sudah menggunakan
program. Selanjutnya jika kita keluar atau memang langsung mau keluar, kita tinggal ini aja, ketik 3, kita langsung keluar dan akan menampilkan terima kasih telah menggunakan program ini. Selanjutnya kita bisa lihat flowchart-nya atau logaritmnya, di mana logaritm ini ada beberapa flowchart yang setelah saya buat. Seperti ini gambaran luasnya. Cukup banyak. Ya, pertama sama saja sebenarnya, namun kok di sini kan kita menggunakan flowchart, jadi menggunakan bentuk seperti ini. Sama aja kita menggunakan integer rate, ukurannya 60, tipenya namanya adalah V, P, mol, N, T suhu. Outputannya ini ketika kita mengetikkan 1 maka akan memulai. Saya menggunakan looping yaitu while, maka ketika itu adalah kurang dari 3 maka program akan berjalan ke sini. Seperti tadi itu di program akan keluar ini, kita akan suruh memilih ketika sama dengan 1 berapa banyak yang data yang dihasilkan atau yang ingin dimasukkan, terus kita ingin input F. Saya juga sudah membuat looping for untuk ini, untuk menghitung rumus, di mana saya juga menambahkan tipe atau menambahkan deklarasi dengan tipe real, variabel tekanan masuk volume. Sama aja kita menginput data seperti program C++ tadi untuk menghitung volume. Selanjutnya yang kedua kan kita menghitung mol. Jadi kita menginputkan data yang sama seperti program, tapi memang dibedakannya adalah inputan datanya, karena kan di mol kan rumusnya volume kali tekanan 0,82 kali suhu, sama saja nanti outputnya mol volume. Ketika kita telah menggunakan juga wajah terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, kita langsung saja. Untuk memulai, kita misal 1, masukkan 2, kita tekanannya 2, ini agak cepat ya. Ini volume, karena kita memasukkan 2 banyak data yang ingin kita cari, kita masukkan lagi. Oke, ini juga keluar. Jika kita memang ini sebenarnya sama aja kita mencari mol. Ini saya langsung keluar aja ke 3 untuk ini, maka akan keluar terima kasih telah menggunakan program ini. Selanjutnya saya akan masuk ke program C++ saya yang kedua, yaitu ada di bidang fisika, di mana saya memilih perhitungan energi potensial. Sebenarnya sama aja prinsipnya yang pertama. Yang kedua ini hanya bidang fisika dengan rumus perhitungan energi potensial. Sama aja, saya memilih include IOStream sebagai header using namespace std, float seperti ini, cost float, yang ini merupakan keterangan kita pilih. Namun bedanya di sini saya akan variasikan lebih banyak lagi percabangan yang saya buat. Jadi itu hanya 3. Di sini saya membuat 4 pilihan, di mana pertama energi potensial, massa, ketinggian, dan 4-nya untuk program. Oke, ini merupakan gambaran sama aja, yaitu tadi berapa data, mencari energi potensial, masukkan data massa, ini rumusnya, nah nilainya langsung tampil sini seperti ini, dan akhirnya kita misalnya kita mengetikkan 4, terima kasih kita menggunakan program ini. Oke, lanjut ke depan, kita menggunakan langsung ini sebagai contoh. Yang pertama kita masukkan 2 saja biar agak jelas nantinya. Tuh, karena rumusnya adalah EPMGH, maka 1 kali 3 nanti dikali 9,8, itu G ini kan percepatan gravitasi yang nilainya konstanta, yaitu 9,8, makanya ini dikali hasilnya ini. Kita cek lagi untuk mencari energi potensial yang kedua, hasilnya 58,8. Oke, kita coba sekali lagi yang menghitung ketinggian ya. 1 saja biar agak cepat. Nah, ini kita masukkan datanya, hasilnya ini. Nah, kira juga sama, terima kasih telah menggunakan program ini. Langsung saja ke logaritmnya. Sama saja sebenarnya di bidang kimia atau fisika, kemudian bidang rumus. Nah,
Pada masukan saya mendeklarasikan integer, lalu integer array, kebutuhan 1 ketika memulai, lalu ini juga kita satu mulai kurang dari 4 karena memang kan saya memperbanyak persamaan tadi, memperbanyak pilihan menu. Lalu sini ketika F1 kita akan menghitung dari Indonesia, kita masukkan 2, kita akan menghitung mencari massa, yang ketiga mencari ketinggian, yang keempat keluar program. Sama aja. Oke, kita coba aja. 1 untuk memulai, mesin saya 1, 2 biar ada variasi, 8 kita masukkan lagi datanya. Setelah ini kita diminta lagi, kita mencari lagi apa enggak gitu ditanya. Kita coba masukkan pilihan perintah yang ketiga, mencari ketinggian, lalu masukkan data ini satu aja. Nah, ini merupakan nilai tinggi yang sudah masuk yang kita cari. Lalu ketika kita sudah selesai untuk menghitung semuanya, atau sudah ingin berhenti dengan program ini, maka kita ketika jam 4, lalu program ini akan mengeluarkan output terima kasih telah menggunakan program ini. Baik, itu merupakan penjelasan saya saat singkat. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.